warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke. Nah. Hari ini kita bicara masalah project management framework, ya. Ini project management framework. Pekan lalu kita bahas apa? Pekan lalu kita bahas apa itu ya? Ya, apa bedanya? Oh, ada tugas ya? Ada tugas ya? Apa bedanya proyek sama operasional ya? Oke. Jadi kenapa kemudian kita bicara framework ya? Nih, kita akan sering banyak mendengarkan istilah framework. Kalau framework secara bahasa itu kerangka kerja, ya. Di dunia pemrograman seringkali kita dengar adanya framework Bootstrap, framework Laravel, framework CodeIgniter, framework apa namanya, yang Python, terus JavaScript, ya banyak itu framework-framework yang ada. Jadi istilah framework itu sebenarnya luas. Pemanfaatan istilah tersebut, tetapi maknanya akan berbeda-beda sesuai konteksnya. Nah, khusus terkait dengan project management framework, kita akan lihat satu. Hal ini saya kutip dari Stack Exchange, ya. Framework itu adalah loose, longgar, ya. Kerangka kerja adalah a loose but incomplete structure which leaves room for other practices and tools to be included by provides much of the process required. Nah, ini terjemahannya ada di bawah. Jadi kerangka kerja itu adalah struktur yang longgar. Struktur apa struktur? Struktur itu adalah elemen atau unsur-unsur yang disusun sedemikian rupa. Itu struktur. Jadi struktur itu sesuatu yang disusun dari beberapa unsur, beberapa elemen. Nah, itu biasanya disebut dengan struktur. Tetapi ini struktur ini tidak lengkap, artinya elemen-elemen yang membangun, ya, membentuk susunan tersebut tidak lengkap. Ada banyak ruang untuk praktek dan juga ada alat lain atau tools, ya, bisa perangkat atau alat yang dimasukkan, tetapi menyediakan banyak proses yang diperlukan. Ya, jadi banyak proses yang diperlukan. Ini menurut Stack Exchange. Nah, dia kemudian membandingkan dengan metodologi, ya. Kalau itu
framework. Jadi metodologi dan framework ini beda-beda tipis. Jadi metodologi itu adalah set prinsip, ya, set itu seperangkat prinsip, tools, and practices dan praktik, which can be used to guide processes to achieve a particular goal, yang dapat digunakan untuk memandu proses untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, ini adalah metodologi. Jadi kita bisa lihat ada perbedaan antara kerangka kerja dan metodologi, ya. Ada persamaannya nggak? Ya, ada persamaannya di sini. Di sini seperangkat prinsip, ada alat dan praktik yang dapat digunakan untuk memandu proses. Jadi ada alat juga di sini. Nah, ini alat lain dimasukkan, tetapi menyediakan banyak proses. Artinya kalau kita bisa lihat di sini, kerangka kerja dan metodologi itu bedanya tipis. Di lapangan seringkali kerangka kerja dan metodologi itu hampir sama, ya. Tapi setidaknya secara konsep ini berbeda. Nanti kita akan lihat beberapa contohnya, ya. Mungkin kalau sekedar teori belum kebayang persis, tapi kalau sudah lihat contohnya mungkin nanti kebayang. Atau definisi lain dari Federal Enterprise Architecture Framework, dia lebih sederhana mendefinisikan dari framework itu a logical structure for classifying and organizing complex information. Jadi struktur logis. Jadi maksudnya elemen-elemen atau unsur-unsur logika, gitu ya. Logical structure itu begitu, struktur logika. Ya, cara berpikir untuk mengklasifikasikan. Jadi bagaimana cara pikir kita, ya, atau satu konsep untuk mengelompokkan dan mengatur informasi yang kompleks. Jadi informasi yang begitu kompleks kita coba kelompokkan, kita klasifikasikan, kita atur. Ini lebih sederhana definisinya, ya. Nah, tentu saja nanti mungkin bisa dicari beberapa pengertian versi yang lain, ya. Yang jelas dari beberapa pengertian itu kita bisa mendapat satu titik terang lah. Jadi framework itu bisa kita katakan sebagai sebuah gambar atau sebuah model yang berfungsi sebagai panduan. Jadi model itu akan kita gunakan untuk memandu melakukan sesuatu. Walaupun di sini framework itu, dengan framework itu kita bisa memahami sesuatu yang harus dihasilkan. Jadi dengan framework itu kita tahu ini apa yang harus dihasilkan dari apa yang nanti kita lakukan, gitu, ya. Tetapi framework itu tidak memberitahu apa yang harus dilakukan, karena kalau yang dimaksud informasi yang memberitahu apa itu namanya SOP, standar operating procedure. Itu adalah SOP, itu memberitahu. Kalau framework beda dengan SOP, jadi dia tidak. Contoh SOP misalkan, kalau ada sebuah perusahaan mobil, ya, setiap supir yang akan mengendarai mobil, SOP-nya satu, ya, periksa olinya, periksa air radiatornya setiap pagi sebelum dinyalakan. 2, ya, nyalakan mobil dengan pelan-pelan dan panaskan mobil kurang lebih 5 menit sampai RPM-nya turun misalnya. 3, ya, setelah mobil panas, ya, mobil siap dikendarai. Jadi itu adalah SOP untuk menyalakan mobil, ya. Nah, SOP itu memberitahu seseorang atau seorang pegawai untuk melakukan sesuatu. Kalau framework itu tidak memberitahu, tetapi yang dikasih tahu itu adalah hasil yang harus
sesuatu yang harus dihasilkan, ya. Kemudian framework juga merupakan pendekatan pemecahan masalah yang terstruktur. Ya, jadi sebuah pendekatan bagaimana sebuah masalah itu dipecahkan. Ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh tentang framework itu, sedikit terkait dengan siklus proyek, ya. Jadi siklus umum sebuah proyek itu ada stage 1, inisiasi. Jadi apa yang dibutuhkan agar proyek itu bisa berjalan, ya. Itu inisiasi. Kemudian planning, siapa yang terlibat, ya. Kemudian tonggak perjalanannya apa saja. Lalu bagaimana kesuksesan itu bisa diukur, resikonya apa saja. Ini di stage yang kedua. Stage yang ketiga eksekusi, apa yang harus diselesaikan. Ya, itu eksekusi. Lalu stage 4 manajemen. Bagaimana progresnya atau kemajuannya, informasi, apakah ada informasi atau data yang bisa dilaporkan, ya. Kemudian yang kelima review, ya, kapan proyek itu kita sebut berjalan dengan baik. Ini kan direview, ya. Apakah segala sesuatunya telah berjalan dengan baik? Bagaimana kemudian proses bisa diperbaiki? Nah, ini yang dimaksud dengan review. Ini adalah siklus atau bagaimana sebuah proyek itu biasanya berjalan. Nah, kembali lagi ke framework. Ini adalah contoh framework, ya. Sebenarnya banyak, saya ambil cukup 3 saja untuk memberikan gambaran kepada kita apa sih yang disebut dengan atau contoh-contoh apa saja yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran di dalam framework. Yang pertama, dalam traditional project management, kerangka kerja yang diadopsi dari panduan project management body of knowledge. Jadi kalau Anda cari di Google, ini satu istilah yang umum, ya, project management body of knowledge. Jadi dirancang sekitar 3 proyek, ada input, ada alat teknik, dan output. Yang kedua, agile. Nah, ini yang populer framework di teknologi informasi saat ini, ya. Jadi agile ini atau framework ini bergantung pada siklus penyelesaian pendek. Jadi maksudnya sering sekali digunakan untuk proyek-proyek yang siklus penyelesaiannya itu pendek, ya, digunakan di mana proyek kecepatan dan fleksibilitas itu sangat diprioritaskan, agile. Kemudian lean, ya, kerangka kerja ini berfokus pada pengurangan pemborosan yang tidak perlu dalam sumber daya dan mengoptimalkan proses untuk efisiensi. Nah, ini berasal dari proses manufaktur Toyota. Sedikit masuk ke PMBOK, ya. Jadi kalau dalam PMBOK ini ada 4 step di sana. Ada yang disebut dengan tahap initiating, ya. Jadi inti dari fase initiating itu adalah menentukan visi proyek, lalu mendokumentasikan apa yang ingin Anda capai. Jadi target atau tujuan apa saja yang ingin dicapai, dan yang ketiga mendapatkan persetujuan dari pemangku kepentingan. Ya, jadi sebelum proses itu masuk ke langkah berikutnya, pada proses awal kita harus bisa menentukan visi proyek. Kenapa visi proyek itu penting? Karena visi itu kan pandangan jauh ke depan, ya. Kita berharap setelah proyek itu selesai, ada manfaat apa yang ingin diraih oleh proyek tersebut. Jadi menggambarkan sesuatu yang ingin diraih. Karena bisa jadi proyek ini kan dampaknya jauh ke depan, ya. Karena kalau kemudian misalkan Anda mau mengajukan ke bos Anda sebuah proyek teknologi informasi yang nilainya 2 miliar, ya.
Anda ngajuin, bos, saya mau membuat sistem informasi terintegrasi di perusahaan ini. Berapa nilainya? 2 miliar. Nah, kira-kira apa yang Anda akan jelaskan sebelum kita masuk ke dalam detail proyek? Ya, anggaplah Anda yang akan mengajukan. Saya mau bikin sistem terintegrasi, pokoknya dimodernisasi lah, semuanya digital, ya pencatatannya. Nah, kira-kira apa yang akan kita sampaikan kepada bos, kepada direktur, supaya proyek Anda disetujui dan 2 miliar itu disetujui untuk dikeluarkan. Kalau Anda sudah mampu menjawab, kalau Anda bisa menjawab atau mampu menjelaskan, berarti Anda sudah layak menjadi seorang project manager yang bisa menjalankan satu proyek yang nilainya 2 miliar. Tapi kalau Anda belum bisa, oh berarti Anda belum layak. Gitu. Ya. Makanya di sini ketika 2 miliar kita jelasin ya ke bos Anda. Bos, proyek ini kalau kita implementasikan akan memberikan manfaat yang sangat besar terhadap perusahaan. Itu kan masih normatif, semua orang bisa manfaat apa? Untung gede, bos. Untung bagaimana? Nah, kan begitu dikejar lagi kan begitu. Ya. Jadi harus jelas. Ini yang disebut dengan visi itu begitu. Ya. Visi. Jadi kita harus punya visi. Harus tergambar 2 miliar proyek teknologi informasi memberikan manfaat apa buat perusahaan. Ya. 2 miliar itu bukan uang sedikit. Ya. Contohnya misalkan sistem informasi itu salah satunya adalah terkait dengan divisi HRD atau bagian sumber daya manusia. Ini dengan sistem ini kita bisa mencatat dengan baik ya data karyawan, kemudian potensi yang dimiliki karyawan, ya kan? Lalu kemampuan apa saja yang dimiliki. Lalu bos Anda gampang aja ngomong, lah kalau cuman begitu mah nggak usah repot-repot. Kan bisa dicatat di Excel, kan bisa dicatat di Microsoft Word. Saya tinggal nyuruh kamu aja. Nah, ya. Kalau berhadapan dengan bos begitu gimana kan? Ya. Harus bisa digambarkan. Nah inilah disebut dengan fase initiating itu menentukan visinya apa. Lalu mendokumentasi dengan rinci, dengan detail apa yang sebenarnya ingin diraih dari proyek tersebut. Ya, kalau Anda sudah berhasil, maka Anda bisa mendapatkan persetujuan dari pemangku kepentingan. Disetujui oleh bos kecil, mungkin atasan Anda langsung. Misalkan direktur, karena nilainya 2 miliar harus menghadap komisaris. Komisaris lalu juga tanda tangan. Ya. Nah, itu proses inisiatif. Kalau Anda mampu menjabarkan, ini kalau kita implementasikan, karyawan itu bisa training, nggak usah pergi jauh-jauh, cukup dengan membuka laptop, dia buka pematerinya, bagian accounting dia bisa belajar accounting di situ, bagian produksi bisa belajar produksi di situ, bagian pemasaran bisa belajar di situ, bagian IT juga bisa belajar di situ. Ya. Nah, ini contohnya. Ya, kalau Anda bisa gambarkan itu, apalagi kemudian bisa dirupiahkan. Kenapa? Karena biaya training itu kan mahal. Contohlah di bagian teknologi informasi. Mengambil sertifikasi, misalkan satu skill tertentu, satu karyawan itu bisa jadi untuk mengambil training dan sertifikasi, itu bisa jadi nilainya 20 jutaan.
Kalau 5 orang saja teknologi informasi dalam setahun itu harus di training, satu topik saja 20 juta kali 5, 100 juta. Itu baru teknologi informasi. Bagaimana dengan divisi yang lain? Ya, ada marketing, ada CRM, ada, kalau ada 5 saja kali 100 juta udah 500 juta. Itu budget untuk training saja. Nah, tapi ya, bayangkan kalau kemudian baru setahun kerja, belum nyampe setahun setelah perusahaan mengeluarkan uang sedemikian banyak, karyawan tersebut keluarkan rugi itu perusahaan. Ya. Nah, seandainya kemudian training itu kita buat digital, ya, sehingga hanya kita buat sekali modul trainingnya itu kita masukkan ke dalam sistem tersebut, sehingga siapapun karyawan baru atau karyawan lama yang ingin mendapatkan pembelajaran tertentu tinggal buka ya modul apa, marketing, buka modul marketing, TI buka modul TI, modul accounting buka modul accounting, ya. Jadi akan menghemat banyak tuh. Anda bisa gambarkan begitu. Sehingga pemangku kepentingan setuju. Itu baru initiating. Yang kedua adalah planning. Setelah tergambar visinya, ya kan, tujuannya apa, kemudian nanti biasanya bos tuh nanya kan di initiating itu, anggarannya berapa? Kan tadi 2 miliar. Lalu berapa lama ini diimplementasikan? 2 tahun misalnya. Nah, ketika masuk planning, yaitu fase di mana kita membangun infrastruktur proyek yang memungkinkan Anda mencapai tujuan proyek dalam batasan waktu dan anggaran yang telah ditentukan. Kapan waktu dan anggaran ditentukan? Ini pada tahap initiating. Ditulis di situ, waktu dan anggaran yang telah ditentukan. Berarti proses initiating itu tergambar. Salah satunya memutuskan berapa waktunya, berapa duitnya. Barulah di proses planning dibuat detailisasi. Ya. Dengan anggaran 2 miliar itu setiap bulannya keluar berapa dan untuk apa? Untuk kegiatan apa? Katakanlah misalkan kita bagi rata, misalnya gampang. 2 juta bagi 24. Kurang lebih 100 jutaan. Nggak nyampe 100 juta, ya katakanlah 100 juta setiap bulan. Untuk apa saja 100 juta? Untuk tim pengembang. Untuk kegiatan apa saja? Nah, di planning itu digambarkan. Bulan ke-1, bulan kedua, kegiatannya apa? Bulan ketiga, kegiatannya apa? Bulan keempat, kegiatannya apa? Waktu yang dibutuhkan berapa lama? Kemudian uangnya berapa? Itu planning. Ya, makanya di proses planning itu biasanya ada yang disebut dengan Gantt chart, ya. Gantt chart itu adalah satu tabel yang menggambarkan kegiatan, waktu, dan siapa yang akan mengerjakan, ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gantt chart, ya. Jadi kalau Gantt chart itu susah gambarnya sini ya. Oke. Ini Gantt chart nih. Ya. Ini kegiatan. Kegiatannya apa saja nih? Nah, ini ya. Ini bulan. Jadi ini bulan ke-1,
bulan ke-1, ya. Kemudian bulan kedua, kemudian bulan ketiga, bulan keempat, ya. Nah, ini kalau per bulan, ada yang lebih detail di ininya per minggu. Ya, ini bulan ke-24. Ini misalnya 2 tahun kan. Jadi tergambar nih di planning ini disebut Gantt chart. Di sini kegiatan. Kegiatan misalnya di sini apa? Ya, ditulis kegiatan 1 apa, kegiatan 2 apa, kegiatan 3 apa, kegiatan 4 apa, kegiatan 5. Nah, kegiatan 1 ini ya, dia butuh berapa lama di sini, kan? Sini nih, ya. Nah, kegiatan 1, kegiatan 2 bulan, gitu ya. Kegiatan 3 dimulai di sini sama di sini. Yang kelima segini misalnya begitu. Bulan ke-6 di sini, ya. Kegiatan 6. Nah, bisa ditambahkan kemudian di sini kolom PIC-nya siapa atau PIC person in charge. Ini siapa yang ngerjakannya gitu ya. Juga di sini. Ya. Jadi PIC-nya siapa? Jadi kegiatan 1 nih PIC-nya misalkan Abdullah. Kegiatan 2 ini siapa nih ngerjakan? Bisa ya, terus. Ini adalah Gantt chart. Jadi kita bisa memantau selama 24 bulan kegiatannya apa saja, ya kapan dikerjakan, kemudian PIC-nya, bahkan di sini bisa kita tulis anggarannya berapa. Ya, ini variasinya begitu. Tapi Gantt chart ini setidaknya bisa menunjukkan kepada kita kegiatan dan berapa lama serta siapa yang akan atau bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut. Nah, itu adalah bagian daripada proses planning, perencanaan. Ya. Sehingga setelah kemudian planning ini kita buat, masuklah proses eksekutif. Jadi pada fase ini rencana yang sudah kita lakukan dieksekusi sesuai dengan timeline tadi. Kan ada timelinenya tadi kan bulan 1, bulan kedua gitu ya. Kapan dikerjakan. Kemudian anggaran dikeluarkan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Nah, bulan ke-1 tadi kegiatan itu berapa duitnya? 100 juta, 200 juta kan. Nah, itu proses eksekusi. Kemudian monitoring dan controlling. Setelah berjalan tentu saja harus ada proses monitoring dan controlling. Monitoring itu apa bedanya dengan controlling? Kalau monitoring itu cukup memantau, melihat apakah sudah sesuai dengan rencana. Jadi poinnya itu, apakah pekerjaan yang dilakukan sudah sesuai dengan rencana itu. Titik gitu ya. Nah, itu adalah monitoring. Kalau controlling, ketika kita melakukan tindakan korektif terhadap hal yang keluar dari rencana, itu disebut dengan kontrol, pengendalian. Jadi ada aksi korektif yang kita lakukan. Ya, kemudian yang terakhir adalah closing. Ya. Jadi adalah tahap akhir dari siklus hidup proyek. Jadi proyek ini resmi ditutup dan memperoleh persetujuan dari pelanggan, pemangku kepentingan atau sponsor proyek. Nah, inilah contoh PMBOK. Jadi memang framework itu tidak menunjukkan secara langsung step by step-nya apa yang harus dilakukan, tetapi gambaran besarnya saja. Kira-kira dari ini setting apa yang akan dihasilkan tadi. Oh, harus ada visi, oh harus ada persetujuan nantinya. Di dalam planning, apa nanti sesuatu yang dihasilkan, ya kan? Ada apa namanya, di sana mungkin ada satu dokumen yang menggambarkan rencana yang terkait dengan anggaran,
tim dan waktu, ya timeline-nya, terus kemudian eksekusi dan seterusnya. Itu adalah framework PMBOK. Ya ini PMBOK biasanya umum dipakai di dalam berbagai bidang. Nah, ada framework yang sangat populer di dunia teknologi informasi, yaitu Agile. Ya. Nah, untuk Agile ini saya akan beri tugas kepada Anda, ya, untuk untuk Anda pelajari, ya, kemudian nanti ada presentasi. Ini memang lagi populer ya Agile ini, ya. Jadi ini trainingnya aja cukup mahal, ya. Sertifikasinya saja sekitar 25 juta, ya cukup mahal. Oke. Nah, ini Agile. Nah, di sini ini ada berapa orang ya kita di sini? Oke. Nah, di sini jadi Anda diminta untuk meringkas, ya. Di sini ada sampai 6 ya, 1 sampai 6. Jadi nanti ada 6 kelompok. Kelompok pertama menjelaskan bagian pertama nih, what is agile? Oke, prinsip dan praktis, prinsip-prinsip dan praktis. Yang kedua, agile value and principle, ya, mindset meet method, ya. Jadi nilai-nilai agile, bagaimana kemudian mindset yang akan diimplementasikan dengan metode. Ini yang kedua. Yang ketiga, mengelola proyek dengan Scrum. Nah, ini sangat populer, trainingnya banyak nih, ya. Yang ketiga, kemudian yang keempat, agile planning dan estimation. Yang kelima, extreme programming. Yang keenam, lean atau Kanban. Nah, masing-masing coba ringkas, ya. Ini nih 6 bagian ini. Ya, 1 sampai 6. Setiap kelompok berarti ada berapa orang ya kuliah kita. Coba saya cek dulu deh di ini. Ini presensinya ada berapa nih? Ada 28. Jadi maksimal 5 orang. Ya, maksimal 5 orang. Ada yang 4 orang, maksimal 5 orang. Ya, nanti silakan diatur oleh ketua kelas mana yang kelompok 1, mana yang kelompok 2. Nanti hasilnya Microsoft Word, ya, atau PDF. Yang kedua adalah PowerPoint untuk presentasi. Begitu.
Ini nanti dikumpulkan minggu depan. Oke. Nah, itu tugas Anda selama sepekan ke depan. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ya. Ini saya buat classroom-nya, jadi nanti silakan masuk sini, nanti hasil ininya dikirim ke classroom ya. Proyek aplikasi database. Ini saya kirim di chat. Nah, ini dia ya. Classroom-nya tuh ya. Nanti hasilnya dikirim ke classroom. Tugas kelas, kelompok, tugas 01, ringkasan Agile ya. Ringkasan Agile Framework. Hasilnya dalam bentuk doc, dalam bentuk PPT, batas waktunya pekan depan, jam 18.00 ya. Jadi pas kuliah pekan depan sudah selesai. Oke. Oke. Ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, cukup sekian. Mudah-mudahan kalian bisa menangkap ya hari ini. Jadi kita bicara project management framework. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, sip, sukses ya.